Ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 2 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOP PAUD, BOS, dan juga BOP penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Bagaimana informasi selengkapnya? Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Chef Faiz. Bapak dan Ibu guru di tanah air, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan berbagi informasi berkaitan dengan juknis BOS atau BOP ya, BOP PAUD, kemudian BOS dan juga BOP untuk kesetaraan. Nah, Bapak dan Ibu, langsung saja di sini ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022, ini masih hangat ya. Nomor 2 Tahun 2022 tentang juknis pengelolaan BOP, BOS dan juga BOP kesetaraan. Nah, karena saya akan membahasnya tentang PAUD, jadi langsung saja kita ringkas saja intinya. Dan untuk mempersingkat, saya akan men-scroll ke bawah di halaman 8 tentang satuan penerima. Nah, di sini Bapak dan Ibu, untuk jenjang PAUD, untuk satuan penerima dana BOP PAUD, yaitu di pasal 3, yang pertama adalah taman kanak-kanak, kemudian kelompok bermain atau KB, kemudian TPS ya, Taman Pendidikan Anak, kemudian Satuan Pendidikan Sejenis atau SPS, Sanggar Kegiatan Belajar, dan juga yang terakhir adalah yang keenam, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Nah, ini adalah satuan penerima dana BOP PAUD. Jadi ini sesuai dengan juknisnya pasal 3. Jadi kalau tahun kemarin ada simpang siur SPS dapat apa tidak, ternyata dapat juga, dan ini sesuai dengan juknisnya di pasal 3 untuk satuan pendidikan PAUD atau PAUD sejenis atau SPS atau kemudian juga KB di sini mendapatkan untuk berhak menerima dana BOP PAUD. Kemudian nah, untuk dana BOP PAUD di sini dibagi dua, ada dana BOP PAUD reguler, ada dana BOP PAUD kinerja. Nah, seperti apa dana PAUD reguler ini? Dana PAUD reguler adalah dana PAUD yang setiap tahunnya diterima ya. Kalau tahun kemarin adalah 600 per siswa. Ya, satu tahun 600.000 per siswa. Kemudian ada tambahan untuk dana BOP PAUD kinerja. Nah, untuk dana BOP PAUD kinerja ini adalah untuk sekolah PAUD yang sekolah penggerak. Jadi, kalau untuk sekolah yang biasa, sekolah PAUD biasa tidak mendapatkan PAUD kinerja. Jadi, ini hanya untuk PAUD yang sekolah penggerak yang berhak mendapatkan dana BOP PAUD kinerja. Kemudian, sekolah yang mendapatkan yaitu sekolah yang memiliki nomor pokok nasional atau NPSN yang terdaftar di Dapodik. Kemudian, yang telah mengisi pemutakhiran data Dapodik tanggal 31 Agustus tahun 2021. Kemudian memiliki izin operasional, kemudian memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan, dan tidak merupakan satuan pendidikan kerjasama. Kemudian di halaman 13, saya akan mempersingkatnya. Kemudian di pasal 13 ini menarik sekali, dan untuk besarannya ya Bapak dan Ibu, untuk di halaman ini besaran alokasi dananya. Besaran alokasi dana di pasal 12 ini, BOP PAUD, dana BOS, dan BOP kesetaraan diberikan pada satuan pendidikan penerima BOP PAUD, dana BOS, dan BOP untuk setiap tahun anggaran. Nah, seperti sekarang adalah tahun 2022. Kemudian dibagi ada PAUD reguler, BOP PAUD reguler, ada BOP PAUD kinerja. Ini jadi, dan besaran alokasinya itu adalah dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dana BOP PAUD pada masing-masing daerah. Jadi ini menurut saya sangat menarik, dan juga apakah ada perubahan untuk BOP PAUD ini seperti di SD ya. Kalau di SD itu besaran BOP BOS-nya itu berbeda-beda tiap daerah, dan kalau untuk BOP PAUD kalau mengacu ke pasal 14 ini ternyata di sini pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik.
apakah setiap daerahnya itu akan sama atau tahun ini ada berbeda. Misalkan saya bertempat di Kabupaten Karawang, itu kemungkinan berbeda dengan kabupaten misalkan di Bekasi ataupun di DKI Jakarta. Itu untuk di BOS ya. Nah, kalau mengacu ke sini, BOP PAUD pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik. Jadi apakah ini juga akan sama seperti BOS, masing-masing daerah berbeda? Kita tunggu saja ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk di halaman 16, di sini saya akan mempersingkat saja poin-poin pentingnya. Di halaman 16 untuk penyaluran dana, nah di sini juga sangat menarik sekali Bapak dan Ibu. Perlu kita perjelas penyaluran dana BOP PAUD, dana BOS, dana BOP kesetaraan. Di sini pasal 19. Kemudian ini pasal 20-nya. Jadi rekeningnya yaitu atas nama satuan pendidikan sesuai dengan nama yang terdapat dalam Dapodik. Kemudian nama rekening disertai dengan nomor pokok sekolah dan sekolah nasional. Artinya ini rekeningnya rekening baru ya, sesuai dengan pengajuan. Jadi standarisasi Persesjen itu yang nomor 19 tahun 2020 ya. 2021 maaf. Jadi nomor rekening sekolah itu di depannya ada pakai nomor NPSN. Jadi untuk nama rekening di rekening sekolah itu. Jadi pakai NPSN kemudian nama sekolahnya. Kemudian ini dikeluarkan oleh Bank Umum yang terdapat dalam sistem clearing Bank Nasional Bank Indonesia. Dan ini adalah ada perubahan juga ya, berarti buku rekening yang kemarin yang untuk di tahun 2022 itu sudah tidak berlaku lagi ya Bapak dan Ibu, karena tahun 2022 jadi rekeningnya adalah rekening yang menggunakan NPSN. Kemudian di halaman 17 di sini ya Bapak dan Ibu, di bab 5 penggunaan dana. Nah, ini di pasal 22 untuk penggunaan dananya untuk BOP PAUD. Dana BOP PAUD digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan satuan PAUD sesuai dengan komponen penggunaan BOP PAUD. Nah, untuk komponen penggunaan PAUD di sini ada yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Jadi kalau di tahun sebelumnya itu hanya 3 komponen, sementara di sini ada beberapa komponennya Bapak dan Ibu. Misalkan di sini untuk pada ayat 1 ya, meliputi PPDB ya, penerimaan peserta didik baru, kemudian pengembangan perpustakaan atau layanan pojok baca, kemudian yang ketiga pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain, keempat pelaksanaan kegiatan evaluasi asesmen pembelajaran dan bermain, kemudian pelaksanaan administrasi berkaitan dengan satuan pendidikan, kemudian yang keenam ada pengembangan profesi pendidikan dan tenaga pendidikan, kemudian pembiayaan langganan daya dan jasa, kemudian pemeliharaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan kegiatan kesehatan gizi dan kebersihan, kemudian yang J adalah pembayaran honor. Nah, ini untuk PAUD yang reguler ya, BOP PAUD yang reguler. Jadi komponennya sampai J ya, berarti ada berapa ya? Berarti ada sekitar 10 ya. 10 untuk komponen untuk komponen penggunaan dana BOP PAUD. Nah, kemudian ini yang K. Ini untuk yang K di sini sesuai dengan pasal ayat 2. Di sini untuk yang K ini adalah untuk penerima BOP PAUD kinerja. Jadi ini untuk PAUD sekolah penggerak dapat juga BOP PAUD kinerja, yaitu penggunaannya untuk pengembangan sumber daya manusia, pembelajaran dengan paradigma baru, kemudian digitalisasi sekolah dan juga yang keempat perencanaan berbasis data. Ini untuk sekolah penggerak berhak mendapatkan BOP PAUD. Jadi kelebihannya Bapak dan Ibu, sekolah penggerak itu, misalnya sekolah PAUD penggerak itu dapat BOP reguler dan juga dapat BOP kinerja juga. Jadi double ya BOP-nya. Jadi itu untuk yang dapat saya bagikan berkaitan dengan informasi Juknis Permendikbud ya nomor 2 tahun 2022. Ini ada tentang Juknis, BOP, BOS, dan juga BOP kesetaraan. Jadi sekali lagi ini adalah Juknis untuk BOP tahun 2022 dan juga BOS. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengaksesnya. Nanti untuk salinannya ini saya akan sertakan di link di deskripsi video ini.
Terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang baru menemukan channel Cefais ini. Silakan untuk menekan tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.